Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baiklah, berjumpa lagi dengan Bapak Muhammad Hussein SPD, Bapak Guru Mapel PJOK SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi bab 8 yaitu renang ya, di kelas 11. Oke, materinya renang. Oke, sambil melihat atau menonton video Bapak dan anak-anak semua boleh mengambil buku paketnya tentang materi bab renang. Silakan dibuka sambil menyimak video Bapak, simak juga bukunya ya. Bila perlu dicatat atau diringkas. Oke ya, kita materi renang. Yang A, mengenal aktivitas gerak renang. Oke. Tujuan berenang tidak semata-mata untuk mencapai prestasi, tapi untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Di antaranya adalah untuk pembentukan dan pengembangan fisik, pembinaan hidup sehat, pemeliharaan kesegaran jasmani, dan peningkatan kapasitas tubuh. Nah, jadi olahraga renang ini bisa untuk ya kebugaran kita, kesehatan kita ya. Bisa juga tujuannya untuk prestasi juga bisa ya. Tapi selain dari prestasi tadi, bisa pembentukan dan pengembangan fisik kita, pembinaan hidup sehat, pemeliharaan kesegaran jasmani ya. Ya kurang lebih itu sama dengan olahraga-olahraga yang lain juga. Ya, kita berolahraga ini kan tidak semata-mata hanya untuk mencari prestasi. Kita bisa juga ya untuk badan kita lebih sehat, membakar kalori atau lemak yang ada dalam tubuh, dan kita bisa menjadi sehat, dan juga ya otak kita juga menjadi segar ya. Olahraga ini juga bisa dibilang menjadi sebuah refreshing otak kita ya, dan juga badan kita. Kemudian ada manfaat renang bagi tubuh. Nah, ya, dengan kita sering atau rutin berolahraga renang ini mempunyai manfaat. Yang pertama, meningkatkan kualitas jantung dan peredaran darah ya. Jantung merupakan organ tubuh yang memompa darah. Jadi jantung ini organ tubuh yang paling vital dari tubuh kita, yang fungsinya itu memompa darah agar mengalir ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan darah itu mengangkut sari-sari makanan dan oksigen. Jadi darah ini mengangkut sari-sari makanan. Apa yang kita makan itu sari-sarinya itu dialirkan ke seluruh tubuh, dan juga oksigen, sehingga terjadi proses pembakaran serta menghasilkan energi. Nah, jadi ya energi kita kan itu berasal dari sari-sari makanan yang kita makan, kemudian dibawalah darah mengalir ke seluruh tubuh sehingga kita memiliki energi yang diperlukan untuk bergerak. Kemudian fungsi yang B itu meningkatkan kapasitas vital paru-paru. Nah, kapasitas paru-paru kita meningkat. Paru-paru berfungsi untuk mengambil oksigen yang sangat diperlukan dalam proses oksidasi. Jadi paru-paru itu berfungsi untuk mengambil oksigen yang kita hirup. Kemudian ada proses oksidasi atau pembakaran. Renang akan melatih kerja paru-paru dan meningkatkan kemampuan paru-paru untuk mengambil oksigen yang banyak. Ya, jadi dalam olahraga renang ini itu melatih paru-paru kita ya, melatih meningkatkan kemampuan atau kapasitasnya itu bisa menjadi meningkat gitu. Jadi dalam paru-paru ini bisa mengambil oksigen yang banyak karena paru-parunya itu meningkat. Jadi oksigen itu bisa kapasitasnya itu bertambah di paru-paru kita. Nah, dalam olahraga renang itu kan juga dilatih pernapasan, bagaimana kita bisa bernafas dengan waktu yang lama gitu ya. Kemudian dengan terpenuhinya oksigen, maka proses pembakaran dalam tubuh menjadi lancar, sehingga energi
yang diperlukan dapat terpenuhi. Jadi oksigen itu melakukan proses pembakaran dalam tubuh kita sehingga menjadi lancar dan kita memiliki energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian manfaat yang selanjutnya yang C, yaitu mempengaruhi otot menjadi berisi. Nah, ini karena ini adalah olahraga, ya tentu saja otot kita menjadi berisi. Nah, ketika berenang akan terjadi gerakan otot yang dinamis dan otot akan bekerja terus-menerus. Hal ini akan membuat serabut otot bertambah banyak dan bertambah kuat sehingga otot-otot tubuh akan kelihatan lebih berisi dan padat. Nah, ini untuk fisik ya. Manfaat selanjutnya itu untuk fisik, ini menjadi otot kita berisi, mengurangi lemak-lemak yang ada dalam tubuh kita. Nah, dalam olahraga renang ini kan semua anggota tubuh bergerak, dimulai dari yang di atas itu kepala sampai kaki itu bergerak ya, tangan kita, kaki, kepala dalam kita mengambil nafas. Kalau tadi untuk meningkatkan kapasitas paru-paru dalam pernafasan, kalau ini otot kita ya. Ini bisa menjadi, kalau di fisik itu ya, tubuh kita bisa bentuk, bisa padat, mengurangi lemak kita ya. Kalau di otot perut ya bisa six pack. Ini kalau rutin olahraga renangnya. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam berenang. Yang pertama yang harus dilakukan sebelum berenang yaitu melakukan pemanasan untuk mencegah terjadinya kejang-kejang otot pada saat berenang. Nah, jadi sebelum melakukan aktivitas renang itu ya harus dilakukan pemanasan terlebih dahulu agar otot-otot itu tidak ya kejang-kejang atau nantinya otot kita tertarik menjadi cedera. Ya, pemanasan senam bisa dilakukan dengan cara menggerakkan badan ya, senam-senam kecil ya, stretching, atau dengan berlari-lari kecil ya, jogging. Jadi renang itu ya pemanasan terlebih dahulu, harus stretching, jogging dulu. Nah, tidak langsung masuk ke dalam air dan berenang. Kemudian mandi pada air pancuran yang tersedia sebelum masuk ke kolam renang. Jadi sebelum kita masuk kolam renang itu ya kita basahi dulu tubuh kita ya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tubuh dalam keadaan bersih dan tubuh dapat menyesuaikan dengan suhu air. Jadi tubuh ini kan harus adaptasi dulu untuk suhu tubuhnya. Jadi jangan langsung masuk ke kolam renang. Ini yang menjadi kebiasaan dalam sebelum melakukan renang. Biasanya ya begitu melihat air langsung masuk ke kolam renang. Nah, jadi ini harus dibiasakan sebelum masuk kolam renang itu harus pemanasan terlebih dahulu dan basahi tubuh kita agar suhu tubuh itu badan kita tidak terkejut atau tidak kaget ya, bisa menyesuaikan dengan suhu tubuh air yang dingin. Kemudian yang harus dilakukan sesudah berenang, kalau tadi sebelum berenang, kalau ini sudah berenang ya, membasuh mata agar bersih dari kotoran ya. Hal ini perlu dilakukan karena air dalam kolam renang biasanya kotor dan mengandung kaporit, jadi harus dibersihkan mata kita. Kemudian jika telinga kemasukan air, diusahakan air bisa keluar kembali ya, sambil loncat-loncat ya. Caranya loncat-loncat sambil mengeluarkan air yang masuk ke telinga, karena air yang di air kolam itu sangat kotor dan mengandung kaporit. Oke, baik, tadi Bapak sudah menjelaskan materi tentang renang, yaitu manfaat bagi tubuh ya olahraga renang. Oke, mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami dan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melakukan proses belajar mengajar. Oke, baik, mungkin saja yang bisa Bapak sampaikan.
dan Bapak akhiri akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, tetap semangat.